sudah tampak sepertinya. Oke, ini singkat saja ya, namun saya berharap Anda semua bisa melihat ya, melihat slide-nya. Ya. Ini baru sekali. Nah, ini sudah saya ulangin, tadi Ibu Asri udah ada ya. Kompetisi lapangan perlombaan kurikulum. Sudah saya ulang lewat saja. Oke, ini udah juga bahwa kurikulum adalah keseluruhan paket kegiatan pembelajaran. Sampai saya tadi jelaskan kalau Anda sarjana komunikasi dan pengembangan masyarakat, di Departemen KPM ada 3 lab ya, lab komunikasi penyuluhan, lab sosiologi pedesaan dan pengembangan masyarakat, dan lab kependudukan, agraria dan ekologi politik. Itu untuk membangun materi, mengembangkan SDM dosen, agar dapat membantu mahasiswa meraih kompetensi yang diharapkan. Seperti itu. So, sederhananya, pembelajaran yang dirancang dan diarahkan gitu ya. Nah, ini kompetensi itu penting banget gitu. Kenapa? Karena apalagi masa sekarang, masa milenium ya, abad milenium, kita tuh berkompetisi nggak cuma sama orang Indonesia, kompetisi sama orang China, orang bule ya, Eropa Barat gitu, Eropa Utara, Amerika, India nih sama Mesir dan seterusnya itu sangat Afrika juga ya, teman-teman Afrika tuh sekarang di kancah global yang tanpa batas gitu ya, tanpa batas wilayah tuh di dunia maya tuh saling bertarung begitu, bukan bertarung buruk, tapi kompetensi dan kompetisi ya. Kompetensi yang kita miliki itu modal buat maju ke depan. Jadi pelatihan berbasis kompetensi itu yang dimaksudkan dalam PUD ini. Tadi Ibu udah jelaskan pengetahuan, sikap, dan keterampilan di tempat kerja yang sesuai dengan lembaga standar dari lembaga yang itu. Nah, ini penting nih. Kurikulum nggak cuma tentang metode gitu loh, nggak cuma tentang metode belajar, tapi konten ya. Apa nih yang saya dapat dari kuliah di KPM misalnya? Oh, saya jadi tahu tuh gimana ngerancang program pembelajaran tuh untuk pelatihan. Ntar saya bakal jadi HRD, manajer HRD nih. Saya mau jadi CEO, katanya. CEO perusahaan. Nah, tentu di seorang CEO harus bisa mengembangkan HRD gitu ya, human resources, dan diskusi dengan direktur HRD harus bisa menempatkan orang gitu sesuai dengan kompetensinya gitu ya. Sehingga penting banget. Yang lebih praktis lagi, kita bisa lihat zaman dulu nih, zaman ada pengiriman buruh migran misalnya. Kita bisa tahu gitu dari berita di koran dan seterusnya ya. Berapa banyak tenaga kerja Indonesia yang mengalami kekerasan? Berapa banyak yang meninggal? Berapa banyak yang menderita? Antara lain karena selain masalah komunikasi ya, budaya, antara lain karena kompetensi gitu. Dibandingkan dengan Filipina, tenaga kerja Filipina itu, ada helikopter lewat di kampus. Tenaga kerja dari Filipina itu ternyata bahasa Inggrisnya lebih lumayan daripada yang tenaga kerja atau buruh migran yang Indonesia. Itu satu. Yang kedua, buruh-buruh migran yang ada itu lebih smart, lebih bisa mengungkapkan ekspresi, lebih bisa menyampaikan pesan dengan tepat. Kalau nggak tahu bertanya. Itu antara lain. Hal lainnya adalah kompetensi. Sehingga buruh migran pelatihannya nggak cukup memadai yang di Indonesia gitu. Mau bahasa Inggrisnya, kemudian kompetensi mengenai mengoperasikan alat-alat rumah tangga dan seterusnya. Sehingga ya itu banyak efeknya ke mereka, kasihan ya, tidak mengalami perlindungan yang memadai.
strukturnya seperti apa, susunannya dari yang mudah ke sulit. Metodenya apakah diskusi, apakah studi banding, praktek. Nah, petani atau orang-orang lebih suka praktek ya, dan prakteknya nggak ujak-ujuk gitu, tapi step by step. Terus prakteknya itu berkali-kali gitu sampai mahir ya. Nah, ini juga persoalan ya. Misalnya lembaga kursus mobil, prakteknya misalnya kita ada yang latihan cuma 4 jam gitu ya, atau 8 jam. Tapi nggak cukup waktu untuk cara keseluruhan memahirkan. Akhirnya bukan banyak terjadi, ada kejadian SIM didapat tapi kompetensi nyetir belum dimiliki gitu. Itu nggak boleh. Nah, ini saya rasa nanti di praktikum ya lebih ditekankan dari Ibu. Saya juga dengar dan simak ada nilai ya, ada value dalam kurikulum itu. Contohnya apa kalau di KPM? Misalnya mampu melaksanakan komunikasi secara efektif, berbasis atau dengan mempertimbangkan karakteristik atau kearifan lokal setempat. Nah, kata-kata memperhatikan budaya atau kearifan lokal setempat itu udah ada unsur nilai. Itu maksudnya. Saya cepat saja. Nah, di sini pembelajaran alami gitu ya. Kemudian ada pengantar sedikit. Ini juga sama dengan cara nulis artikel, makalah ya. Ada pendahuluan yang ringkas dan seterusnya. Oke, metode tadi udah Ibu sampaikan. Ada bertahap dan setiap sesi ada hal-hal yang ingin dicapai. Misal TPB ya, kita kembali aja yang konkret yang Anda alami gitu ya. TPB itu kan dulu judulnya tempat persiapan belajar bersama, tempat persiapan bersama. Artinya fondasi mahasiswa IPB sebelum melangkah ke spesifik. Katakan anak KPM belajar mungkin dulu belajar biologi ya, matematika, statistik, dasar-dasarnya itu ya. Ada agama juga gitu ya, BMI kalau di KPM. Nah, itu untuk apa? Memberikan fondasi. Jadi nggak langsung dikasih misalnya KKN misalnya semester 1. Kan amburadul kalau kayak gitu. Jadi bertahap. Itu yang konkret Anda pernah alami. Ya. Jadi kalau paparan itu untuk mempengaruhi aspek kognitif. Diskusi melihat sejauh mana orang itu bisa paham mengenai penalaran ya, dan seterusnya. Praktek, yaitu memberikan pengalaman empirik. Jadi seperti itu. Ada lagi studi banding ya, seterusnya. Nah ini yang kita mau bahas ya. Tadi yang merumuskan kompetensi itu dapatnya dari GAP. Bagaimana menyusun kurikulum, terus merumuskan, terus kerangka kurikulum. Nah ini formatnya, format sederhananya ya. Ini berguna banget nih yang barusan tuh sebentar. Mana tadi? Nah, yang ini ya. Yang ini kalau Anda diminta bikin TOR gitu ya. Kan mahasiswa sering tuh diminta bikin TOR ya. Itu ada metode juga ya selain peserta itu. Di bab 5-nya ada struktur, kemudian nanti pembelajaran. Nah, ini kalau LAN ada latar belakang, kemudian mungkin sejarah atau urgensi pelatihan, ya, kompetensi yang ingin dibangun, tujuan umum, tujuan khusus, jumlahnya berapa, targetnya. Misal Anda diminta nih oleh Pak Lurah misalnya, kalau Anda KKN, ya. Mungkin tahun depan Anda KKN. Anda bisa buat yang sederhana aja gitu. Kurikulum apa nih, Mbak, Mas? Potensi desanya apa? Lihat dulu. Potensi kelurahannya apa? Banyak
yang sudah putus sekolah ya. Gitu. Tapi di sini bisa nih dibangun ini, ada sungai yang bersih gitu ya. Kemudian ada kreativitas warga, mungkin sekarang disebutnya kewirausahaan sosial gitu ya. Agroforestry gitu. Wah, keren nih. Bisa buat tujuan wisata yang bisa jadi ajang belajar nih buat anak SD, buat SMP dan juga buat orang-orang penelitian gitu. Nah, Anda bisa bikin bagaimana BUMDes desa setempat bisa bikin sebuah wilayah atau DTW daerah tujuan wisata yang dapat berguna gitu bagi desa, pemasukan desa dan juga bagi masyarakat sekitar. Pelatihannya apa? Mungkin pelatihan hospitality ya, kemudian pelatihan untuk membuat entah itu Instagram, website sederhana atau media sosial yang oke banget buat attract wisatawan. Nah, itu bisa Anda kembangkan. Banyak sekali ruang-ruang yang bisa diterapkan ya dengan menguasai materi mengenai kurikulum ini. Juga bahasa Inggris sederhana, andai kata agroforestry desa setempat akan ditawarkan ke global, dan sekarang ada wisata yang sifatnya virtual gitu ya. Bisa tuh, banyak peluang, income meningkat, masyarakat atau orang-orang yang putus sekolah ada pekerjaan, ada peluang usaha, dan warga desa setempat akan bisa semangat biasanya, dan tentu mengurangi kemiskinan. Nah, ini ada materi dasar, materi inti, dan penunjang. Misalnya transportasi, misalnya ya melatih orang-orang menyupir, mengendari motor, dan seterusnya. Nah, ini standarnya, diagram alir pembelajarannya. Kalau sesi-sesinya ada pembukaan, ya, kontrak belajar, harapan, praktek kerja, banyak ya. Bukan banyak, sederhana gitu ya. Nah, ini banget praktikal ya, praktikal, handy, bisa digunakan oleh Ormawa, bisa digunakan oleh Anda sendiri ke kelompok PKM yang selanjutnya misalnya, dan dapat dinilai, harus dinilai. Ini silabusnya kita sudah pernah bahas juga di pembelajaran ya, proses belajar mengajar. Nah, ini kalau mau sertifikasi, tapi kalau kita kan nggak sampai, ada hal-hal yang bisa kita sederhanakan, akhirnya nggak diikuti, bisa dimodifikasi sesuai dengan keperluan ya. Kalau ini untuk keperluan pegawai pemerintah tersertifikasi, misalnya guru, dosen, perencana, arsiparis, ya, itu ada sertifikatnya untuk menjadi arsiparis, ya, seperti itu. Oke, untuk kompetensi dasar yang akan dibangun, siapa pesertanya? Terus namanya orang kan macam-macam ya, karakternya, perilakunya itu harus dipahami oleh kita selaku pengelola pelatihan. Ya. Jangan orang yang rame digabung sama yang rame semua, gitu. Makanya di IPB ada talent mapping gitu untuk adik kelas Anda. Ada talent mapping, orang yang sanguin baiknya digabung dengan yang non sanguin, sehingga kelas kelompoknya enggak itu. Mbak Dela juga ada pengalaman tuh ya di FMA 101 gitu. Nah, jadi kita ada mata kuliah baru ya di adik kelas Anda di 2020 gitu, mengenai pembangunan manusia dan sumber daya alam. Itu alhamdulillah sudah sampai pada sesi mereka menghasilkan media audiovisual untuk IC yang mereka bangun, dan keren-keren banget gitu. Mahasiswa semester 2 udah bisa bikin sebuah karya yang bagus gitu ya, dan sangat menarik begitu. Perilakunya ada kelompok misalnya ya, saya nggak mau di ini karena ini, ya silahkan. Yang penting mereka bisa enjoy untuk menghasilkan IC, kemudian poster, dan juga audiovisual. Maaf.
Lalu ada kondisi, ya, kondisi fisik seperti apa, lokasi pelatihannya gampang dijangkau enggak. Saya pernah tuh waktu tahun 2014 atau 15 gitu ya, lokasi pelatihan kita di Pontianak, ya, jauh sekali. Pesertanya dari mana-mana termasuk dari luar negeri gitu. Dan mereka sangat sangat terkesan ya dengan situasi yang ada di Pontianak gitu ya. Sungainya luas dan pasar besar dan seterusnya. Budaya juga unik ya, dan banyak hal yang bisa dipelajari dari situasi yang ada di Pontianak. Sungai Kapuas ya dan seterusnya. Kemudian tingkat kesulitan, lihat siapa yang kita latih. Kembali lagi ke kompetensi yang dibangun gitu. Sehingga memang perlu mempertimbangkan berbagai hal. Nah, ini metodenya saya kira saya bisa lewati. Nah, untuk bahan minggu depan itu ada penilaian ya. Bagaimana cara kita bikin penilaian capaian mereka untuk dilihat apakah udah jago, udah kompeten ataukah belum. Nah, di sini ada kuesioner yang dibangun. Dan kalau menurut bukunya Hickelson dan Middleton, cara cara yang paling apa katanya efektif gitu diminta untuk praktek gitu. Bagus banget ya praktek. Misalnya kita udah ngelatih nih mengoperasikan drone misalnya. Drone-nya udah aman belum dioperasikannya oleh peserta latih kita? Jangan sampai menimbulkan bahaya. Kasih waktu ya, penting tuh. Misalnya 45 menit, break dulu, ya. Terus pengendapan. Penting banget soalnya mengendapkan ide gagasan atau pembelajaran supaya lebih melekat gitu. Jangan lupa buku ya, jangan lupa tuh buku yang saya kasih e-booknya ya, yang Hickelson Middleton tuh perlu Anda kuasai itu, karena bahasa Inggrisnya juga mudah kok, nggak susah. Itu kepake banget. Pengalaman saya juga gitu, kepake gitu, membangun apa kemampuan kita. Ya, ini ininya beberapa pustaka.